pikiran dia dengan otaknya, suatu saat saya menikah dengan dia, nggak jadi masalah bego mending cantik. Suatu saat saya punya anak nanti, cantiknya kayak ibunya, pinternya kayak bapaknya. Alhamdulillah pernikahan belum berlangsung. Setahun 2 tahun alhamdulillah punya anak. Lama-lama anaknya makin lama makin besar. Alhamdulillah begonya kayak emaknya, jeleknya kayak bapaknya. Jadi gitu gini nggak boleh dibanding-banding. Karena dibanding-banding begitu, yang jelas insya Allah kita punya potensi semua. Jadi kelebihan yang ada dalam diri kita ini perlu diolah. Makanya stop membandingkan. Kayak lagi sekarang gua ramenya si apa kepala ojo apa tahu kan. Pokoknya begitu dah. Jangan dibanding-bandingin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan was-sabila wa qama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalilah wa ba'atha ilaina Muhammad bin Abdillah mu'alliman wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kubrata wa asilah. Amma ba'du, baqala Allah subhanahu wa ta'ala nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum bisya'in amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman hamma bi hasanah falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahwa dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibal fadilah mursidina wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Asil Al-Qadiri Al-Sadari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Al-Fadil Bapak Kiai Haji Mustafa Torbi dan keluarga besarnya, Syekh Al-Fadil Bapak Kiai Haji Rasid Haji Rasid Al-Maturidi, para ikhwan, para akhwat, Bapak Ibu, para asatidz yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini, walaupun suasana agak lesu, suasana agak lemes, musim pilek, musim pengek, kemudian sebagian kita udah pada berangkat mudik, kita masih di sini, jadi kayak sayur maga kurang garam dikit, agak hambar. Walaupun demikian, insya Allah yang jelas Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam moga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian,
sebagaimana kita pahami dan telah kita masuki daripada bulan Shafa'ul Qalbi, mudah-mudahan hati kita selalu jernih, selalu bersih. Nah, dari Shafa'ul Qalbi ada sebuah cerita dan kisah begini. Suatu saat ada orang yang bernama, kita gantilah namanya, tokoh kita ganti. Suatu saat dia sedang menjahit baju. Pada saat menjahit baju, jarumnya jatuh. Dicarilah jarumnya di luar rumah. Dicari, alhamdulillah banyak tetangganya yang lihat, alhamdulillah dibantu. Ada pasien lewat, nyari apa kok? Nyari jarum jatuh. Datang lagi Pak Ustadz Ahmad, nyari apa kok? Nyari jarum jatuh. Udah 1 jam lebih tuh dicariin jarum, alhamdulillah enggak ketemu. Kata Bapak Aman, kok jatuhnya di mana di jarum? Di dalam. Lah kenapa jatuhnya di dalam, nyarinya di luar? Kata kokoh dengan jawaban yang tak bersalah seakan-akan, karena di dalam gelap, di luar terang. Di dalam gelap, di luar terang. Nah, dari kisah ini sering kita mencari kedamaian, sering kita mencari kebahagiaan itu di luar, karena kita tahu di dalam gelap. Padahal di dalam diri kita ini ada sumur yang tidak akan pernah kering, ada sumur penuh dengan kebahagiaan, ada sumur yang penuh dengan keindahan. Cuma kitanya jarang nimbaknya, jarang kita timbang, sehingga sumur itu seakan-akan kurang manfaat oleh kita semuanya. Bila kita sering menimbang dengan kalimat La ilaha illallah, insya Allah airnya akan jernih, dan keindahan serta kedamaian itu akan kita rasakan. Nah, oleh karena itu sering kita mencari kebahagiaan dan kedamaian itu di luar diri kita. Makanya syarat yang pertama, sudah stop kita membandingkan dan mulailah mengalir dari diri kita sendiri. Maksudnya stop kita membandingkan. Tidak boleh kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam artian, insya Allah bila kita mampu dan bisa menggalinya, menimbanya, insya Allah kejernihan sumur yang ada dalam diri kita, insya Allah semakin hari akan semakin jernih. Tapi kalau kita membandingkan, biasanya orang lain itu lebih enak, biasanya orang lain itu lebih sukses, biasanya orang lain itu lebih bahagia. Tapi bisa jadi yang kita bandingkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Apalagi kita dalam rumah tangga, jangan sekali-kali ngebandingin bini kita dengan bini orang lain. Lu mah bego, oh bini si Amar rajin banget, insya Allah bininya akan kurik. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, bila kita punya anak macam-macam, misalnya punya anak 5, jangan dibandingkan antara satu dengan yang lain. Sekalipun misalnya anak kita 5, semuanya nggak sama semuanya, sekalipun babunya sama. Anak 5 biasanya ada yang cakepan, ada yang jelekan, ada yang pinteran, ada yang marahan, ada yang begoan. Ini gak boleh dibanding-bandingkan. Lu mah jelek banget, nah dijawab sama anak, emaknya siapa? Lu mah bego banget, emang bapak siapa? Semuanya gak bisa diprediksi. Makanya tempo hari ada bisa begitu. Ada orang pinter tapi jelek,
pintar, kaya. Pada saat mencintai seorang perempuan, alhamdulillah yang cakep nggak demen sama dia, orang jelek, nyarilah dia pasangan. Ke kampung Rawabanting ke Busur, dapatlah di situ misalnya pasangan cakep tapi bego. Pikiran dia dengan otaknya, suatu saat saya menikah dengan dia, nggak jadi masalah bego, yang penting cantik. Suatu saat saya akan punya anak nanti, cantiknya kayak ibunya, pinternya kayak bapaknya. Alhamdulillah pernikahan belum berlangsung. Setahun 2 tahun alhamdulillah punya anak. Lama-lama anaknya makin lama makin besar. Alhamdulillah begonya kayak emaknya, jeleknya kayak bapaknya. Jadi gitu gini nggak boleh dibanding-banding. Karena dibanding-bandingin begitu, yang jelas insya Allah kita punya potensi semuanya. Jadi apa namanya, potensi yang ada ini perlu digali dan digali, yang pada akhirnya kebahagiaan itu sendiri dapat kita rasakan. Karena ukuran kebahagiaan orang beda-beda ukuran. Ada yang bahagia kalau kreditan lunas bulan ini, udah bahagia banget. Karena gajinya segitu-gitunya bisa lunas. Bukan apa-apa, rata-rata kita kan gajinya 1,5, ada satu gajian tanggal 5 pada koma. Pada bingung, pengen mudik mah pengen ya. Nah, jadi kelebihan yang ada dalam diri kita ini perlu diolah. Makanya stop membandingkan. Kayak lagu sekarang gua rame si apa ya, ojo apa tahu kan? Pokoknya begitu dah. Jangan dibanding-bandingin. Yang jelas kita punya potensi yang ada ini luar biasa. Yang jelas innallaha la yansuru ila suwarikum wa amalikum, innallaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah tidak melihat daripada bentuk kita, wajah kita, akan tapi Allah akan melihat hati dan perbuatan kita. Bila hatinya sering diolah, insya Allah kejernihan itu sendiri yang akan menuntun kita pada sebuah kebahagiaan. 1. 2. Bagaimana kebahagiaan dan keindahan itu sendiri bisa kita dapatkan? Yang pertama kali, jangan membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, atau jangan membandingkan diri kita dengan yang lain. Kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya makhluk semuanya, cuma yang membedakan kita dengan yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. 1. Yang kedua, hendaklah kita membuat cahaya yang sinarnya dari kegelapan diri kita semua. Kita semua ini gelap-gelap semua. Alhamdulillah adanya lampu kita bisa kelihatan. Begitu juga diri kita, buatlah cahaya yang sinarnya dari perjalanan kehidupan kita semua. Sama halnya misalnya di atas ada bintang-bintang. Bintang-bintang itu terlihat terang karena nggak ada bulan. Kalau bulannya misalnya nongol, bintang tidak akan terlihat. Begitu juga bagaimana kita membuat lampu-lampu, cahaya-cahaya, walaupun cahayanya nggak terlalu terang. Kali kalau kiai-kiai kita mah cahayanya 100 watt, 100 watt, kita buat cahayanya dari kegelapan diri kita 5 watt, 5 watt, 5 watt, 5 watt juga bahasanya akan terang kalau sekitar kita masih dalam keadaan gelap. Fungsi lilin itu kalau kita pasang pada saat listrik menyala, lilin seakan-akan tidak terang. Tapi pada saat lilin itu sendiri dinyalakan, listrik mati, maka lilin akan terang. Begitu juga perjalanan kehidupan kita perlu dinyalakan. Nyalahkan hati kita semuanya. Pelita kehidupan kita itu dinyalahkan. Tiada lain nyalahkannya dengan kalimat La ilaha illallah.
sendu udah segitu aja. Selanjutnya ntar bulan depan insya Allah kalau kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.